Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Mangun Channel. Oke, pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membagikan sebuah pengalaman saya, yaitu tentang mancing ikan tapi dibagannya dengan umpan sederhana. Ada tiga macam umpan yang saya pakai, yaitu lur, kerang bambu, dan juga kerang gajah. Bagaimana cara mudahnya? Simak terus. Tapi sebelumnya jangan lupa guys, dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian bisa ikuti terus update video terbaru dari Mangun Channel. Terima kasih. Tapi sebelum itu saya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support, buat teman-teman yang sudah mendoakan saya dalam proses pemulihan saya setelah kurang lebih 5 bulan saya sakit. Memang sakitnya seperti orang sehat, tapi yang terasa banget pada mental dan jasmani saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendoakan saya, yang sudah support terus, yang sudah menunggu video-video terbaru saya. Saya juga merasa sangat kangen sekali mancing di Bagan, tentunya ya, setelah sekian lama saya nggak mancing. Tapi mohon maaf, untuk beberapa minggu atau bulan ke depan saya masih belum bisa mancing juga, dikarenakan saya masih dalam proses pemulihan mental saya ya. Karena sakit yang saya derita itu ada kaitannya dengan mental dan jasmani saya terutama ya, itu pada bagian lambung saya. Yang biar teman-teman tahu apa yang saya alami sekarang saat ini adalah yaitu asam lambung dan juga anxiety. Nah, anxiety itu efeknya atau sensasinya itu luar biasa teman-teman. Jadi berbagai macam sensasi yang saya alami itu sehingga mental saya menjadi drop teman-teman, sehingga untuk balik lagi ke Bagan atau ke laut untuk mancing di Bagan itu terasa butuh perjuangan yang lumayan berat teman-teman. Oke, jadi saran saya buat teman-teman yang kalau mancing di Bagan itu usahakan prioritaskan untuk mengisi asupan makanan pada lambung kita atau pada perut kita. Jangan sampai gara-gara kita mancing fokus ingin mendapatkan target, tapi kita melupakan makan atau asupan yang ada dalam diri kita teman-teman. Nanti itu bisa sangat berisiko dan bisa sangat membahayakan buat kesehatan kita. Itu aja tips dari saya. Pokoknya jangan terlalu fokus mancing, utamakan dulu isi perut makan supaya nutrisi atau stamina kita tetap terjaga. Oke teman-teman, sebenarnya sangat mudah sekali untuk kita mendapatkan ikan target buruan kita ya, terutama ikan tapi-tapi. Tinggal kita datang ke spotnya, kita bawa umpan yang kita butuhkan, terutama umpan yang terbaik untuk ikan tapi-tapi. Umpan yang disenangi ikan tapi-tapi antara lain yaitu lur, kerang bambu, dan juga kerang gajah. Nah, 3 macam umpan itu sudah tiga-tiganya saya coba dan saya pakai untuk mancing ikan tapi-tapi, dan hasilnya pun memang terbukti. 3 umpan tersebut itu menjadi umpan favorit ikan tapi-tapi ya teman-teman ya. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu kita pilih dulu bagan-bagan atau spot-spot yang tentunya sudah sering ya mendapatkan ikan-ikan tersebut ya. Dengan kita memilih spot 75% atau 85% kita itu bakal juga mendapatkan ikan tersebut ya. Terus yang kedua yaitu tentunya dengan kita menyiapkan umpan 3 macam tersebut teman-teman: cacing, kerang bambu, dan juga kerang gajah. Tentunya umpannya jangan nanggung teman-teman, umpannya harus cukup ya, dalam artian jangan terlalu sedikit dan juga tidak terlalu banyak. Nanti kalau selama kita terlalu sedikit, apabila ikan itu lagi ramai makan di tengah perjalanan mancing kita atau waktu mancing kita masih panjang, ternyata umpannya habis, sayang sekali ya kan. Apabila umpannya sedang lagi galak atau sedang makan, jadi beberapa momen kita bisa kelewatan. Terus kita juga bisa perkirakan umpan kita jangan terlalu banyak, karena mengenai biaya juga akan jatuhnya lebih mahal. Dan juga apabila kita menghadapi situasi atau kondisi air yang tidak memungkinkan, contohnya tidak ada arus ataupun cuaca sedang buruk ya, badai dan segala macam, tentunya ikan juga akan sulit untuk kita dapatkan teman-teman. Itu aja. Jadi umpan itu kita harus sesuaikan dengan situasi dan kondisi.
dengan pas hitungannya ya. Tapi yang terpenting adalah alangkah baiknya kita melebihkan umpan saja teman-teman. Jikalau nanti umpan itu kita lebih, kita bisa simpan. Kalau untuk umpan cacing atau lur ya, kita bisa simpan, kita bisa bawa pulang apabila lebihnya masih banyak. Yang penting saat di rumah kita rawat dengan baik supaya umpannya itu bisa hidup dan kita bisa pakai untuk mancing berikutnya teman-teman. Berikutnya yaitu settingan teman-teman, teknik atau cara mancing atau settingan ya. Tadi yang pertama spot, yang kedua umpan, yang ketiga itu settingan. Beberapa teknik yang pernah saya pakai untuk mancing ikan tapi adalah teknik timah tengah atau penggunaan timah bolong teman-teman. Timah bolong itu timah bulat, yang tengahnya ada bolong. Nah, nanti bolongannya itu untuk fungsinya itu untuk dimasukin leader ya, atau di line utama, intinya seperti itu. Jadi untuk leadernya sendiri itu perkiraan kurang lebih panjang 2 meter ya. Bisa kalian bikin 2 atau 1 cabang saja, 2 cabang atau 3 cabang boleh kalau umpamanya umpannya masih banyak atau berlebih ya. Ataupun juga nggak apa-apa kalau memang di titik itu sudah ditentukan bahwa ikan berkumpul di titik itu, kita bisa pakai 1 mata kail atau 1 rangkaian leader ya. Jadi untuk rakitannya kita pakai rakit teknik bosor dan juga kita bisa pakai teknik three-way teman-teman. Nah, kalau untuk teknik three-way seperti biasa, tekniknya three-way panjang line timahnya itu sekitar 10 atau 15 cm ya, jangan terlalu panjang. Nanti kalau terlalu panjang leadernya bisa kebelit ke line utama atau line timah teman-teman. Jadi pendek saja. Untuk pemberatnya disesuaikan teman-teman. Untuk pemberat disesuaikan apabila arusnya sedang kecil atau sedang, kita bisa pakai timah yang ukurannya kecil juga atau sedang juga. Apabila posisi ikannya itu sedang melawan arus atau belah arus, sedangkan arusnya itu sedang kencang, kita bisa gunakan timah yang agak berbobot teman-teman, seperti kita gunakan J2 atau J3. Apabila J3 kita masih ke bawah arus, sedangkan ikan memang posisinya di situ tepat di melawan arus atau di belah arus, kita bisa gunakan timah J4. Jadi itulah keuntungannya kita membawa berbagai macam jenis ukuran timah teman-teman. Jadi kita bisa memburu atau kita bisa kita bisa melemparkan umpan itu pada titik yang kita mau atau titik yang ikan tempat berkumpul teman-teman, dengan kondisi arus yang lumayan kencang. Jadi untuk timah sendiri kita bisa bawa ukuran paling kecil antara seukuran manik-manik ya, timah atau sebesar lada tapi lebih besar lagi sedikit, dan juga bisa sampai dengan J3 teman atau J4. Kita bisa pakai timah berbagai ukuran, yaitu fungsinya tadi untuk menyesuaikan kondisi arus teman-teman, atau kita bisa mencari atau menempatkan umpan kita itu pada titik ikan berkumpul teman-teman. Jadi kalau semuanya kita timahnya kecil sedangkan ikannya itu posisinya belah arus, otomatis umpan kita itu tidak akan berada posisi di mana ikan itu berkumpul teman-teman. Jadi percuma saja, nanti umpannya itu akan sulit bukan oleh ikan. Itu aja teman-teman tipsnya untuk masalah rangkaian. Kalian bisa pakai rangkaian glosor timah tengah ya, terus rangkaian three-way. Untuk mata kail kalian bisa bikin 1 cabang atau 2 cabang, ataupun bisa jadi 3 cabang apabila umpannya masih berlebih dan juga kalian membawa peralatan pancing yang sedikit teman-teman. Nah, untuk berikutnya yaitu yang keempat teman-teman. Yang keempat adalah cuaca. Nah, cuaca itu tidak kalah menentukannya untuk kita mendapatkan target atau ikan buruan kita teman-teman. Jadi kalau cuacanya lagi bagus, kemungkinan besarnya untuk kita mendapatkan ikan tapi-tapi atau ikan target kita itu peluangnya lebih besar teman-teman. Umpan udah disiapkan, spot juga kita udah pilih, rakitan juga udah oke. Nah, tinggal cuaca teman-teman. Kondisi air dan cuaca itu sama saja. Ya memang agak berbeda sih. Kalau kondisi air itu walaupun cuacanya bagus tapi kondisi airnya itu tidak arus, sama saja teman-teman, akan kesusahan kita mendapatkan ikan target. Tapi kalau seumpamanya kondisinya angin atau ombak tapi arusnya bagus, kita masih ada harapan umpan kita itu ditemukan oleh ikan tersebut teman-teman.
Karena kenapa? Karena arusnya atau umpan kitanya itu masih bermain di tengah air teman-teman. Jadi si ikan itu masih bisa menemukan umpan kita. Tapi kalau seumpamanya kondisi cuacanya kondusif tetapi tidak ada arus, itu dia teman-teman kesusahan para pemancing. Masalahnya umpan kita itu tidak bermain di tengah air, dia adanya di dasar, dan juga jarang ditemukan oleh ikan-ikan tapi-tapi karena si ikan tapi-tapi sendiri itu memakan umpannya ketika si umpan itu berada di tengah air teman-teman, bukannya ada di dasar air. Itu dia masalahnya, faktor yang tidak kalah menentukan untuk kita mendapatkan ikan target buruan kita atau ikan tapi-tapi tersebut teman-teman ya. Jadi kondisi air, kondisi arus ya, yang keempatnya itu, yang kelimanya itu faktor cuaca teman-teman. Apabila cuacanya terlalu ekstrim, angin terlalu kencang, terus gelombang terlalu tinggi, itu juga salah satu faktor penentu buat kita mendapatkan target buruan kita teman-teman. Nah, untuk yang berikutnya yang juga tidak kalah penting teman-teman ya, yang biasa saya lakukan apabila saya menargetkan atau memburu ikan-ikan di bagan ya, dengan cara yaitu terus berusaha teman-teman, terus berusaha. Kita cari titik di mana ikan itu berada teman-teman. Jadi kita jangan terpatok pada satu titik, kita harus puter, kita harus cari di mana titik itu atau ikan itu pertama kali makan. Nah, pada saat umpan kita sudah disebar ya, umpan kita sudah disebar di arah timur, selatan, barat dan sebagainya, lalu di arah barat itu pertama kali umpan kita dimakan, kemungkinan besarnya ikan tersebut itu berkumpul di area situ teman-teman. Makanya pada saat kita pertama kali melempar umpan, usahakan kita sebar dulu umpannya di berbagai tempat teman-teman. Ada yang di posisi jauh, posisi dekat, belah arus, lawan arus, kita semua harus cari teman-teman titiknya ya. Apabila kita sudah menemukan titiknya, kita tinggal meneruskan apabila ada salah satu umpan yang ada dimakan, seperti itu. Karena sifat ikan tapi-tapi itu sepertinya bergerombol teman-teman, kadang bisa 2 ekor, dan juga kalau lagi musim, kalau lagi ramai kita bisa panen teman-teman. Dan khawatir kalau ikan tapi-tapi itu sifatnya bergerombol dan tidak soliter ya, alias dia apabila datang ke tempat kita atau spot kita biasanya lebih dari satu teman-teman. Jangan khawatir. Oke teman-teman, untuk menentukan spot atau bagan, kalian bisa intip di media sosial ya. Di media sosial itu ada Facebook, ada channel YouTube juga, ada beberapa channel yang sudah memposting atau membagikan hasil mancingan tapi-tapi di bagan tersebut. Nah, kalian bisa gali informasi dari situ ya. Kalian bisa perhatikan, kalian bisa amati si pemancing itu melihat titik lemparnya di sebelah mana ya kan, kondisi cuacanya seperti apa, rangkaiannya juga kalau memang terlihat kalian bisa ikutin, timahnya dan sebagainya kalian bisa ikutin. Itu juga salah satu faktor penentu untuk kita mendapatkan hasil buruan kita juga teman-teman ya. Salah satu contoh, saya pernah melihat salah satu channel teman saya juga ya, yang pada saat itu dia memakai bagan, taruhlah memakai bagan, cuman saya perhatikan bagannya, saya amati bagannya ya, terus saya amati juga dia titik lemparnya, terus saya amati juga kondisi cuacanya. Dan begitu pas saya mancing di bagan tersebut, ikuti jejaknya ya, saya ikuti titiknya, dan ternyata memang tidak menunggu lama teman-teman, karena memang di situ bisa dibilang rumpon atau tempat ikan tapi-tapi itu mencari makan atau tinggal di situ. Nah, itu dia salah satu faktor penentu kita mendapatkan ikan target buruan kita teman-teman. Jadi tidak kalah penting, dan memang itu sangat penting teman-teman, cari spot yang memang sering mendapatkan ikan tapi-tapi ya. Contohnya di bagan-bagan posisi di jangan terlalu tengah teman-teman, posisi masih di wilayah semi, jangan terlalu ke tengah, dan juga jangan terlalu pinggir. Wilayah semi itu sepertinya di tengah-tengah teman-teman ya, tidak terlalu jauh ke tengah. Oke teman-teman, itu saja tips dari saya, Hermawan Channel. Semoga bermanfaat. Semoga kali nantian setelah menonton video ini bisa diterapkan di mancing kalian ya.
apa yang sudah saya bagikan, apa yang sudah saya ceritakan, semoga kalian bisa memahami dan menerapkan pada trik kalian ya, dan juga ada hasil ya kan, intinya seperti itu. Dan selamat mencoba teman-teman, semoga berhasil. Oke teman-teman, sementara saya belum bisa mancing, silahkan buat teman-teman yang ingin dibuatkan video tentang cara mendapatkan ikan-ikan yang ada di bagan, khususnya ya ikan yang biasa kita dapatkan, ikan yang biasa orang-orang mancing bagan itu dapatkan. Insya Allah saya akan buatkan dengan sepengalaman saya teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Silahkan komentar di video. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support lewat komentar di video saya. Terus yang sudah masuk ke nomor WA saya, terima kasih banyak. Semoga mental saya cepat balik lagi dan bisa balik lagi ke bagian teman-teman. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mental dan salam sehat terus.